Hanya di Project. Hanya di Project. Halo sobat-sobat properti, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Salam sukses buat kita semua. Dan juga bagi yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat ya! Acara ini adalah acara Kultum Project Property. Selama bulan Ramadan ini kita akan berbicara, bahas mengenai apapun tentang properti. Dan bagi teman-teman yang mau gabung, mau isi acara ini, silakan menghubungi saya ya. Dan bagi Anda yang suka, silakan subscribe ya dan like program ini supaya kita tetap semangat buatnya. Hanya di Project. Kita akan bicara pada hari ini adalah mengenai shifting, yaitu pergeseran atau berubah. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, saya mau shifting, boleh nggak saya shifting? Oke. Sebelum kita bahas boleh apa enggak, kita harus tahu shifting itu apa. Shifting itu adalah bergeser atau berubah. Nah, menurut saya shifting itu sendiri ada 3, yaitu shifting dari main bisnis kita ke dalam turunan bisnis kita. Artinya saya punya main bisnis, kemudian saya cari turunannya. Karena main bisnis saya mungkin rada terganggu, saya cari turunannya. Yang kedua adalah mengenai main bisnisnya tetap ada, cari bisnis yang lain. Yang ketiga adalah benar-benar pindah sama sekali, pindah kuadran atau pindah bisnisnya. Nah, kita akan bahas mengenai ini satu persatu. Anda boleh melakukan shifting kalau bisnis Anda tidak jalan lagi pada saat kondisi ini. Ya, artinya Anda boleh shifting ke turunan bisnis Anda. Contoh, kita banyak lihat para motivator, mereka tidak lagi bisa secara offline, mereka melakukan itu secara offline, sehingga mereka menggunakan online webinar. Mereka tetap berproduksi tentunya. Atau ada contoh yang luar biasa, yaitu toko beras di dekat rumah saya. Pada saat saya ke sana, tepatnya saya lihat ke sana, dan kemudian dia bilang sama saya, Pak, Bapak butuh untuk bagi-bagi ya? Saya bilang, iya, saya butuh untuk bagi-bagi. Pak, kita harga beras kita sama, tidak naik. Cuma kalau nimbang memang kena ongkos timbang, Pak. Saya pikir fair, karena saya juga nggak punya timbangan. Dan dia butuhkan tenaga untuk nimbang itu. Dan butuhkan waktu untuk nimbang itu. Terus dia bilang, Pak, saya juga bisa ngecapin kalau Bapak mau, di plastiknya kita cap nama Bapak dan sebagainya. Oh, saya bilang saya nggak perlu, tapi saya tertarik dengan hal ini. Setelah itu kemudian dia tawarkan lagi kepada saya, Pak, apakah hanya mau beras saja, tidak mau ada yang lain, misalnya kayak mie instan ataupun ada gula dan juga ada minyak dan sebagainya. Oh ya, iya Pak, saya bisa panggil teman saya di sebelah, toko sebelah, dia menjual itu dan harganya juga sama. Dan yang bungkus saya juga Pak, nanti saya menjadikan bungkus semua. Jadi nanti Bapak bayar ongkos bungkus saja ke saya. Luar biasa. Artinya dia berkreatif. Nah, ini ya teman-teman yang harus Anda lakukan ya. Jadi Anda shifting di dalam bisnis Anda cari turunannya. Para broker tidak bisa pergi atau konsumen tidak bisa datang untuk melihat rumah open house. Anda coba belajar untuk membuat video yang menarik. Teknik-tekniknya seperti apa? Buat editingnya, kasih ke konsumen. Bisa Anda lakukan. Tidak melulu Anda kemudian, waduh, stres, nggak bisa open house, nggak bisa jualan. No. Masih banyak jalan dan caranya. Kemudian Anda coba
shifting lagi di dalam bisnis utama, tetapi artinya bisnis utama masih ada, tapi ada cari job lain. Ya, kita sama-sama tahu teman-teman, para broker juga ada yang menjalankan jualan nih, walaupun di Instagramnya masih tulis broker dari properti gitu, ABC properti gitu ya. Tapi jualnya hand sanitizer segala macam, sah-sah aja kok. Karena Anda butuh income kan, tapi main bisnis Anda jangan ditinggalkan tentunya. Cari turunannya. Contoh turunannya lagi, saya terlupa, ada satu contoh lagi teman saya. Ini kebetulan dia ada tour leader, kita sama-sama tahu susah sekali sekarang. Bukan susah, tapi tidak bisa kita bawa pergi jalan-jalan. Dan dia bilang, saya sampai mimpi-mimpi tarik koper tamu-tamu saya. Saya ketawa, artinya apa? Dia sedang tidak ada income, yang kedua dia rindu untuk pergi bekerja. Dia bilang, iya, saya rindu itu semua. Baik, saya bilang, kenapa nggak Anda lakukan? Anda membuat cerita tentang daerah-daerah yang menarik yang biasa Anda bawa tamu-tamu Anda. Spesialisasinya ke daerah mana? Eropa, ceritakan keindahan Eropa. China, ceritakan keindahan China. Asia, yang lain misalnya Bangkok segala macam. Mungkin ada beberapa daerah yang belum dikunjungin oleh peserta-peserta. Bikin cerita-cerita yang menarik, tapi bukan mengajak, tapi bercerita, sehingga pada saat hari pandemi ini selesai, mereka akan tertarik untuk pergi jalan-jalan. Orang yang hobi traveling pasti dia akan pergi jalan-jalan traveling lagi. Dan yang dicari adalah Anda, kalau Anda sebagai tour and travel atau tour leader. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pindah total. Anda boleh pindah total dengan catatan sebelum COVID ini berlangsung, sebelum pandemi ini berlangsung, itu kita sudah bisa melihat apakah bisnis kita bagus atau tidak. Oh, ternyata negatif terus nih, udah 1 tahun mungkin negatif terus. Cash flow kita sudah susah setengah mati. Oke, Anda boleh pindah. Atau kalau misalnya Anda baru mulai di bisnis ini, Anda tidak lihat prospek bisnis ini, ya boleh Anda pindah. Tapi kalau Anda sudah lama dan terganggu hanya gara-gara pandemi ini, ya Anda jangan pindah. Anda cari tadi turunannya, atau Anda mencari bisnis lain, tapi bisnis utama jangan ditinggalkan. Ingat, Anda mencari bisnis lain itu, atau Anda pindah bisnis lain itu, tetap membutuhkan waktu, tenaga, dan modal yang tidak sedikit. Jangan sampai berpikir rumput tetangga selalu hijau daripada rumput kita. Sekian dari saya, Andi Nathanael. Sampai jumpa di kultum berikutnya. Salam properti. Hanya di Project.